Pemirsa, sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat, menurut penjelasan pihak kepolisian bahwa ada 15 perwakilan dari peserta aksi 313 yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan pihak istana diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto. Kita simak bersama, ini merupakan sesaat setelah jumpa pers yang digelar oleh Menko Polhukam Wiranto. Baiklah ya, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menghadapi satu peristiwa adanya demonstrasi yang lazim disebut gerakan demonstrasi 313 ya. Dan sudah berlangsung tadi dan umat masih ada di sana. Kemudian hari ini ada perwakilan yang ingin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan aspirasi ya dari demonstrasi 313 itu. Lalu Presiden menugaskan kepada saya, Menko Polhukam, untuk menerima demonstrasi itu, perwakilan demonstrasi itu, utusan demonstrasi itu, untuk mendengarkan aspirasi apa yang kiranya akan disampaikan kepada pemerintah. Saudara sekalian, Presiden tidak menerima langsung bukan berarti beliau menganggap remeh ya suara umat, bukan. Presiden tidak menerima langsung utusan dari demonstrasi bukan karena beliau ya tidak mau menerima secara pribadi, bukan. Karena apa? Karena demonstrasi di istana itu kan tiap hari. Kalau tiap hari diterima Presiden, maka pasti Presiden nggak bisa kerja. Dan karena asas keadilan, maka demonstrasi biasanya diterima oleh yang mewakili Presiden. Dan karena ini demonstrasi cukup penting, ya, maka saya menerima utusan perwakilan dari demonstrasi itu. Di mana di sini Pak Usama Isam, ada Pak Amin Rais, ya, dan banyak ustadz-ustadz yang ternama yang bersama-sama kita. Saudara sekalian, kita telah melakukan perbincangan yang cukup intens ya, dari hati ke hati, dengan suasana ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dengan semangat tabayun mencari kebenaran, dan dengan saling menghormati posisi masing-masing, maka kita masuk pada titik temu. Tuntutan para demonstran yang melalui perwakilan itu sudah jelas ya. Pertama, jangan sampai ada kriminalisasi kepada ulama. Satu ya, karena hari ini ada penangkapan para ulama. Yang kedua, minta langsung ketemu Presiden. Dan yang berikutnya adalah masalah Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahad yang minta para demonstran, kemudian di atas namakan para tokoh-tokoh ini, minta supaya pemerintah tegas memberhentikan Ahok karena ada landasan undang-undang. Saudara sekalian, masih banyak hal lagi yang dibincangkan, yang juga menyatakan bahwa seakan-akan pemerintah tidak care, tidak peduli kepada suara rakyat. Ini saya jelaskan satu persatu. Bahwa Presiden bukan ya, tidak mau menerima putusan demonstran. Kembali lagi bahwa kalau diterima langsung Presiden, hari-hari banyak demonstrasi yang harus Presiden menerima langsung, maka beliau mewakilkan kepada saya. Dan saya pun ya, representasi resmi dari pemerintah. Maka saya sampaikan bahwa saya punya tanggung jawab menyampaikan langsung kepada Presiden, pasti sampai ke Presiden. Jadi kalau percaya saya sebagai Menko Polhukam menyampaikan kepada Presiden, dan alhamdulillah ya, beliau-beliau ini percaya kepada saya untuk menyampaikan kepada Presiden. Berbicara masalah kriminalisasi para ulama, tentu aparat keamanan punya alasan tertentu ya untuk menangkap para ulama. Saya akan tanyakan, para tokoh menyatakan bahwa paling lambat sore ini harus dibebaskan, kalau tidak umat nggak akan pergi. Tapi ini saya sampaikan bahwa ini bukan soal umat, soal kebebasan, tapi masalah keamanan nasional, masalah ketertiban keamanan masyarakat. Kalau pukul 6 aturannya harus bubar, ya bubar. Kalau enggak, berarti kita membenturkan aparat keamanan dengan rakyat. Siapa yang tanggung jawab?
karena itu saya sampaikan tadi bahwa nanti saya segera koordinasi dengan Kapolri untuk menanyakan apakah sudah cukup bukti-bukti untuk menangkap para ulama itu, kemudian dilanjutkan ke proses berikutnya. Tentu kalau memang bukti-bukti tidak cukup, tentu ada proses untuk melepaskannya, itu pasti. Tapi kan perlu dulu komunikasi, bukan sekarang juga punya jawaban seperti itu. Nah, masalah Gubernur Cahayapurnama atau Ahok, saya sampaikan bahwa pemerintah jangan sampai dicurigai untuk berpihak kepada pihak-pihak yang berproses di pengadilan, karena pemerintah, badan eksekutif, tidak dapat mencampuri urusan-urusan yudikatif. Kalau punya paham teras politika, kalau eksekutif dan legislatif memang terus-menerus harus kompromi untuk menuntaskan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan negara antara DPR dan pemerintah. Tetapi kalau pengadilan, pemerintah pun nggak bisa mengintervensi. Tapi kesungguhan pemerintah untuk menyelesaikan masalah Ahok ini sungguh-sungguh dilaksanakan dengan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung soal pemberhentian Gubernur Ahok ini. Jadi bukan kemudian pemerintah itu serta-merta membela, bukan, tapi ingin supaya tuntas dengan landasan hukum yang nyata. Nah, ini pendapat dari pemerintah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini pun nanti saya laporkan kepada Presiden. Setelah ini saya sampaikan kepada para perwakilan, Pak Usama Isa, Pak Amin Rais, dan para Ustadz, bahwa setelah ini saya akan lapor Presiden. Hasil pertemuan akan saya sampaikan. Tapi yang penting adalah bahwa demonstrasi sudah selesai, sudah berhasil untuk menyampaikan aspirasinya. Dan alangkah baiknya kalau demonstrasi kemudian kembali membubarkan diri dengan santun, dengan baik, dengan tertib, supaya tidak membuat keresahan masyarakat, tidak membuat kekacauan. Itu yang saya harapkan. Dan saya kira para ustadz paham bahwa yang utama adalah bagaimana umat ini tentram, umat ini bisa tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian dalam pertemuan pada sore hari ini. Dan mari kita selalu berdoa, mudah-mudahan bangsa ini selalu dalam keadaan rukun, damai, dan bisa mencapai kemajuan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Terima kasih saudara sekalian. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kepada seluruh pengacara. Pemirsa, baru saja kita simak paparan dari Menko Polhukam Wiranto yang menegaskan bahwa sebenarnya ada perwakilan yang ingin bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Wiranto diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi dari peserta aksi. Bahkan dengan semangat tabayun melalui perwakilan tuntutannya, yakni jangan ada kriminalisasi ulama, meminta bertemu langsung dengan pihak istana, khususnya Presiden Joko Widodo, dan langkah pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat. Menko Polhukam Wiranto menjamin bahwa aspirasi tersebut akan sampai langsung ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, Menko Polhukam juga segera berkoordinasi dengan Kapolri untuk menindaklanjuti aspirasi peserta aksi. Wiranto menjamin bahwa pemerintah tidak dapat mencampuri urusan legislatif dan yudikatif. Tidak akan ada intervensi dari pemerintah. Pemerintah berusaha untuk memberikan atensi dengan mengumpulkan sudut pandang dan fatwa dari tokoh-tokoh bangsa. Saran dari Menko Polhukam untuk peserta aksi 313 yakni agar aksi ini bisa berjalan dengan santun, dengan tertib, dan juga bubar secara kondusif. Itulah yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam yang sudah bertemu dengan 15 perwakilan dari peserta aksi. Demikian breaking news, terima kasih, sampai jumpa. Dari itu tadi nih. Ya. Siap.